Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu anak untuk memimpin doa. Pak kelas. Doa mulai. Saya absen dulu ya. Semuanya hadir? Oke. Setelah ini kita akan ber-ice breaking. Kita akan bermain dulu. Permainannya silahkan ketika saya bilang kanan, kalian harus memegang telinga kiri. Kita mulai, konsentrasi. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan, kanan kiri, kiri kanan. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran kemarin, ada yang masih ingat? Masih, Pak. Ya, silakan. Kemarin kita belajar tentang Islam di dunia. Banyak wanita berjilbab, banyak toko makanan halal, banyak didirikan masjid, Pak. Oke, kalau di dunia barat hari ini Islam sudah berkembang, bahkan sudah masuk di Eropa, dan bahkan hari ini sudah masuk di wilayah Rusia. Jadi Islam itu menyebar di seluruh dunia, bahkan di Afrika. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu pertama, mampu membaca surat Al-Baqarah. Kita akan baca sama-sama surat Al-Baqarah. Bisa dilihat? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Risma membaca terjemahnya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baiklah, anak-anak, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan hari ini tentang bagaimana hubungan cinta tanah air dan moderasi beragama. Bagaimana hubungannya, yaitu keduanya saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam membentuk landasan yang kokoh bagi pembangunan negara yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan perdamaian. Jadi di Indonesia ini termasuk kita wajib untuk cinta tanah air. Dan juga kita harus mempunyai sikap moderasi beragama. Penerapan kita terhadap cinta tanah air. Yang pertama adalah bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita ini sebagai warga negara Indonesia harus merasa bangga bahwa kita ini hidup dan lahir di Indonesia. Kita cek salah satunya di Arab, itu banyak orangnya kulitnya ganteng-ganteng, putih, mancung, tinggi, tapi Allah di sana memberikan kekurangan air. Kenapa orang Indonesia itu diberikan Allah? Ya orangnya seperti kita, tidak terlalu tinggi, hidungnya tidak terlalu mancung. Tapi Allah menitipkan tanah Indonesia seperti surga. Coba kalian cek. Kalian
tanam tanaman satu kali saja, seumpama buah pepayanya, bijinya kamu tanam di dalam, nanti akan tumbuh menjadi pepaya. Tapi kalau di Arab itu menanam pepaya satu saja itu membutuhkan banyak biaya. Karena di sana kekurangan air. Maka kita harus bangga menjadi warga Indonesia. Selanjutnya menggunakan hak pilih dalam pemilu. Contohnya kemarin di sekolah kita ada pemilihan ketua OSIS, semuanya harus memilih. Jangan ada sampai yang golput. Selanjutnya aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Bersih-bersih desa itu termasuk salah satu pembangunan nasional. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, hidup rukun dan gotong royong. Yang terakhir, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Nah, kalian hari ini juga harus menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya dari keterangan ini ada yang ditanyakan? Silakan. Pada suatu hari saya masuk masjid untuk sholat berjamaah, lalu tiba-tiba Benering menyeberang jalan tiba-tiba terjatuh pingsan. Itu yang saya dahulukan yang mana Pak? Membantu Benering itu atau lanjut sholat berjamaah? Soalnya sudah iqamah. Oke, ada sholat jamaah sama menolong orang tua yang sedang jatuh. Kalian dahulukan mana? Orang tua yang jatuh. Ada lagi jawaban? Kenapa kita harus mendahulukan orang tua yang jatuh? Karena apa? Kita menolong sesama manusia. Kalau jamaah itu masih dalam kategori sunnah. Kalian bisa cari masjid yang lain loh. Masih banyak masjid yang bisa kita ikut jamaah, atau nanti kalian pulang jamaah dengan orang tua, masih banyak waktu. Maka harus segera-segera kita tolong, kita bawa ke rumah sakit supaya cepat ditangani. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan di membuat kelompok. Proyek kita hari ini adalah tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Sifatnya itu memotivasi. Yang pertama, kalian bisa membuat mading, bisa membuat poster. Yang penting kalian membuat sebuah karya berdasarkan kemampuan kalian sendiri. Saya pasrahkan kepada kalian, saya beri waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Ayo kerjakan. Oke, waktu habis. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kerja keras kalian. Silakan kelompok 1 untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu masjid ini. Masjid ini adalah bangunan pertama kali yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam yang digunakan untuk melakukan aktivitas beribadah seperti sholat berjamaah dan juga ngaji. Masjid itu dipimpin oleh ustadz atau ustadzah untuk mengajar ngaji. Ada yang ditanyakan? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Definisi cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, dan rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat di mana kita tinggal. Moderasi
Oke, ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Oke, silakan duduk, diberi tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus. Kelompok 3 silakan maju. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama adalah cara pandang sikap dan praktik beragama yang mendepankan keseimbangan antara keyakinan agama dan nilai-nilai toleransi, keadilan, serta penghormatan terhadap keberagaman. Tujuan dan moderasi beragama adalah menciptakan harmoni dalam kehidupan masyarakat yang plural, menghindari ekstremisme dan menjaga keutuhan bangsa. Oke. Ada pertanyaan dari untuk kelompok 3? Tidak ada? Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, kita sudah selesai presentasikan hasil dari proyek kita hari ini. Selanjutnya, refleksi pada pertemuan hari ini adalah cinta tanah dan moderasi beragama saling terkait, keduanya membutuhkan penghargaan terhadap keberagaman dan toleransi. Moderasi. Wasaton. Tadi ayat yang kalian baca di awal, wa ja'alakum wasaton ya. Wasaton itu adalah kita harus berada di garis tengah, tidak terlalu ekstrim kiri dan tidak terlalu ekstrim kanan. Biasanya kalau ekstrim kiri ini adalah golongannya PKI. Kalau ekstrim kanan itu golongannya yang selalu Allahu Akbar, ujuk-ujuk perang. Kalau kita santai gitu kan. Maka kita ini harus selalu wasaton, berada di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Itu yang perlu kita harus lakukan pada tiap hari. Membangun keharmonisan cinta tanah air dan moderasi beragama dapat membangun keharmonisan dan kesatuan bangsa. Skup kecil harmonis itu adalah dalam keluarga kita. Kalau sebuah keluarga kita itu tidak harmonis, maka akan hancur keluarga kita. Sama dengan di Indonesia, kalau satu orang sama satu golongan saling membenci, yang terjadi apa? Kehancuran. Maka dalam keluarga pun itu harus harmonis. Kalau kakaknya marah, kita harus diam. Kalau yang satu diam, kita harus pancing dia untuk berbicara. Maka kita harus jaga keharmonisan dalam keluarga. Mengembangkan kesadaran, keduanya membutuhkan kesadaran akan pentingnya keberagaman dan toleransi. Jadi kita ini harus sadar diri. Kalau kita tidak sadar, maka kita tidak bisa berpikir. Kita harus sadar terhadap bahwa kita ini hidup di Indonesia, yang mana berbagai agama ada di Indonesia. Kita harus saling menghormati, saling mencintai. Menginspirasi perubahan. Oke, ini hasil refleksi kita kali ini. Selanjutnya silakan salah satu menyimpulkan materi hari ini. Ya, silakan. Kesimpulannya yaitu cinta tanah air juga mencakup komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan dan perlindungan budaya, moderasi beragama, yaitu sikap yang mengedepankan toleransi, penghormatan, dialog dan penolakan terhadap ekstremisme dalam praktik dan pemahaman agama. Ini menekankan pentingnya menjalankan keyakinan agama dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan, tanpa merendahkan atau menyalahkan keyakinan agama orang lain. Oke, beri tepuk tangan untuk yang tadi. Selanjutnya Bapak punya kuesioner, nanti silakan saya kirim di grup WA untuk kalian isi. Untuk kalian kerjakan, nanti dikirim hasilnya, nanti kita akan diskusikan di pertemuan berikutnya. Dan pertemuan kali ini sebelumnya ada yang ditanyakan dari awal sampai akhir tentang pembelajaran kali ini? Ada? Cukup? Oke, kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Kita berdoa bersama-sama.
Silakan ketua kelas memimpin doanya. Oke, saya akhiri cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.